Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Ini untuk matematika peminatan di kelas 10. Nah, ini untuk sifat yang nomor 3. Jika pada minggu kemarin kita belajar sifat yang pertama dan kedua, sekarang ke sifat yang nomor 3-nya. Yang ketiga sifatnya yaitu sifat dari perpangkatan. Jadi kalau misalkan kita punya B log X pangkat P, ini si P-nya jadi ke depan. Jadi sama dengan P dikali B log X. Nah, berdasarkan sifat-sifat logaritma dari perpangkatan, dapat dibuktikan kebenaran dari 5 sifat logaritma berikut ini. Jadi kalau untuk B lebih dari 0, lalu B-nya tidak sama dengan 1 dan C-nya lebih dari 0, ini selalu berlaku. Yang pertama, B log B pangkat N, ini hasilnya adalah N. Karena apa? Karena B log B-nya sama dengan 1 dan Cn-nya ke depan. Kemudian B log B, nah barusan udah dibilangin ya, kalau B log B itu sama aja dengan 1. Atau misalkan kita punya 2 log 2. 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian B log 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena B pangkat 0 hasilnya 1. Atau bilangan berapapun, kalau kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian B pangkat M log C pangkat N, ini nanti si N dan M-nya jadi ke depan ya. Jadi N per M dikali B log C. Kemudian B log A. B log A bisa kita jabarkan menjadi B pangkat N log A pangkat N. Jadi pangkatnya sama. Maka hasilnya adalah B log A gitu. Oke, langsung saja ke contoh soal ya. Ini yang pertama, contoh soal nomor 1. Hitunglah 3 log 27 dikali 243. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya 27 ini gimana caranya supaya sama dengan si 243? Berarti 3 pangkat berapa kan? Nah, di sini berarti kita tulis dulu 3 log. Nah, 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat N. Lalu 243-nya juga kita ubah menjadi 3 pangkat M. Jadi di sini berarti berapa nih? 27 itu 3 pangkat 3. Lalu untuk 243 itu 3 pangkat 5. Nah, seperti ini. Begini ya. Cara pengerjaannya berarti 3 log. Nah, yang dalam kurung ini kita kalikan dulu. Berarti untuk perkalian bilangan eksponen, ini kalau pangkat dikalikan, ini hasilnya si pangkatnya tinggal dijumlahkan aja ya. 3 pangkat 3 tambah 5. Berarti hasilnya 3 log 3 pangkat 8. Nah, ini memenuhi sifat yang nomor 3 tadi. Berarti 8-nya ke depan ya. Lalu kita kalikan dengan 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Jadi 8 kali 1. Hasilnya adalah 8. Begitu. Kemudian contoh berikutnya, nah yang ini B log M kuadrat dikurangi 1 ditambah setengah B log M dikurangi B log M plus 1. Nah, ini yang setengah ini kita ubah terlebih dahulu ya, menjadi B, yang ini kita tulis lagi ya, log M kuadrat min 1 ditambah, nah setengahnya kita naikkan ke atas, berarti jadi B log M pangkat 1 per 2 dikurangi B log M plus 1. Nah, yang ini M pangkat setengah itu M pangkat setengah sama dengan akar M, ini 1 per 2 ya. Jadi kita rubah lagi, berarti menjadi B log M kuadrat min 1 ditambah B log akar M dikurangi B log M plus 1. Nah, sekarang baru kita gunakan sifat yang kalau misalkan penjumlahan menjadi perkalian, yang pengurangan menjadi pembagian. Karena ini sama semua ya, B, B, B gitu. Jadi hasilnya B log
M kuadrat min 1 kita kalikan dengan akar M, lalu kita bagi dengan M plus 1. Nah, di sini M kuadrat min 1 itu, M kuadrat min 1 ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka pengerjaannya menjadi A plus B dikali A min B gitu ya. Nah, ini 1 kuadrat kan 1. Jadi boleh kita jabarkan. Jadi B log, berarti di sini M plus 1 dikali M min 1, lalu kita kalikan dengan akar M. Ini per M plus 1. Oke, kita kurungin ya. Nah, ada yang bisa kita bagikan, ini semuanya perkalian ya. Berarti M plus 1 bisa kita bagi dengan M plus 1. Ini hasilnya adalah 1. Maka menjadi B log M min 1 kita kalikan dengan akar M. Oke, udah itu hasilnya ya. Atau mau kita jabarin lagi boleh. Jadi gimana? Jadi B log, nah ini M dikali akar M, jadi apa? M akar M gitu ya. Lalu min 1 dikali akar M, jadi min akar M. Nah, jawaban seperti ini juga boleh. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika akar 8 log X sama dengan 1/3, maka nilai X-nya berapa? Kita tulis dulu, ini akar 8 log X sama dengan 1/3. Nah, akar 8 itu artinya berarti dia kan 8 pangkat 1/2. Lalu kita log X sama dengan 1/3 itu berapa? 10/3. Jadi boleh kita sederhanakan lagi, 8 pangkat setengah, 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi setengah, berarti ini ya, 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi setengah, berarti 3/2. Nah, si pangkatnya menjadi pangkat 3/2, lalu log X sama dengan 10/3. Nah, jadi ini kita gunakan sifat logaritma yang paling awal, menggunakan seperti ini ya, yang paruh burung itu. Berarti 2 pangkat 3/2 pangkat 10/3 gitu ya. Ini sama dengan X. Berarti ini bisa kita kalikan. 2 pangkat 30/6. 30 dibagi 6 itu berapa? 5 ya. 2 pangkat 5 sama dengan X. Maka X-nya berapa nih? 2 pangkat 5 itu 32. Gitu. Jadi jawabannya adalah 32. Kemudian contoh soal nomor 4. Jika A 0,111 dan seterusnya, dan B 0,333 dan seterusnya, hitunglah A log B. Nah, yang pertama, kita harus mengubah nilai A dan B ke pecahan biasa ya. Lalu cari hubungan A dan B dalam bentuk eksponen. Jadi cara menghitungnya, ini merubah bilangan seperti ini menjadi pecahan itu caranya berarti A gitu ya. A-nya itu kan 0,111 dan seterusnya. Nah, kita kalikan si A-nya dengan 10. Berarti jadi 10A, jadi supaya satunya ke depan ya. Jadi ini 1,111 dan seterusnya. Ya kan ini selanjutnya terus 1 ya. Jadi tinggal kita apain? Tinggal kita kurangi aja. Nah, ini A dikurangi 10A jadi min 9A. Kemudian 0 dikurangi 1. Ininya jadi 0 kan? 0 dikurangi 1 jadi min 1. Maka A-nya adalah min 1/9. Min 1 per min 9 atau 1/9. Kemudian untuk mencari B juga sama. Berarti B-nya ini 0,333 dan seterusnya. Ini terus 3 ke belakangnya itu. Kita kalikan juga dengan 10. Jadi 10B gitu. Jadi ke depan ya 3,333 dan terus ini 3 ke belakangnya juga. Kita kurangi. B dikurangi 10B jadi min 9B, ini sama dengan min 3. Karena ini
komanya jadi 0 ya. Kemudian B-nya berarti min 3 per min 9 atau 3 per 9. 3 per 9 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, sekarang baru kita masukkan ke si soalnya. Berarti A log B itu 1 per 9 log 1 per 3. Ini sama dengan berapa? Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya tinggal kita tulis ininya, kita akarkan 1 per 9 nya kita jadikan akar menjadi akar 1 per 9 log, berarti di sini 1 per 3. Kalau akar itu dia dipangkatkan setengah kan ya, ini pangkat setengah. Nah, hasilnya berarti menjadi ini 1 per 3 log 1 per 3 pangkat setengah. Ini menjadi setengahnya ke depan kan, ini dua-duanya 1 per 3 ya, berarti setengahnya ke depan, lalu kita kalikan dengan 1 per 3 log 1 per 3, berarti hasilnya adalah setengah dikali 1, yaitu setengah gitu. Jadi A log B nya adalah setengah. Kemudian contoh soal nomor 5, di sini kita tulis dulu soalnya 2 log 3 log 81. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita kerjakan yang terlebih dahulu itu yang di dalam kurung. Jadi tulis lagi nih 2 log ya. Jadi 2 log. Nah, 3 log 81 berarti kita rubah menjadi 3 log 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 gitu ya. Jadi di sini 2 log 4-nya ke depan. Jadi 4 dikali 3 log 3 itu 1. Maka hasilnya ini 2 log 4. 2 log 4 itu sama aja dengan 2 log 2 pangkat 2. 2-nya ke depan. Jadi 2 dikali 1, yaitu 2. Maka jawabannya adalah 2. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini hitunglah 2 log. Kita tulis, oke langsung di sini ya jawabannya ya. 2 log akar 3 plus 2 akar 2 ditambah akar 3 min 2 akar 2. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kembali bahwa di sebelumnya ya, di bentuk akar itu ada yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya akar A plus B ditambah 2 akar AB, nah ini jawabannya adalah akar A plus akar B. Kemudian kalau misalkan kita punya ini akar A plus B dikurangi 2 akar AB, nah ini hasilnya adalah akar A min akar B, dengan syarat bahwa A-nya itu lebih dari B. Nah, maka untuk soal ini akar 3, kita tulis dulu deh, akar 3 plus 2 akar 2 kita rubah menjadi, nah akar 3-nya itu supaya menjadi A plus B, kemudian yang akar 2 itu sama aja dengan A kali B, berarti supaya 3 itu jadi 2 tambah 1 ya, di sini plus 2 akar 2 kali 1, sama kan ya? Oke, jadi berapa nih? Akar 2 plus akar 1. Kemudian untuk yang akar 3 dikurangi 2 akar 2-nya, kita tulis kembali. Nah, di sini kita jabarkan terlebih dahulu, berarti menjadi sama seperti ini ya. 2 plus 1. Nah, ini syaratnya kan tadi A-nya harus lebih besar dari B. A-nya 2, B-nya 1. Kemudian akar dikurangi 2 akar 2 kali 1. Maka hasilnya menjadi akar 2 dikurangi akar 1. Nah, jadi untuk soal yang ini kita tulis menjadi 2 log, mau tulis dulu seperti ini boleh. Nah, ini ya. 2 plus 1 ditambah 2 akar 2 kali 1 ditambah akar 2 tambah 1 kurangi
2 akar 2 kali 1. Nah, ini hasilnya menjadi 2 log, langsung aja ini ya, akar 2 plus 1, lalu kita tambahkan dengan akar 2 dikurangi akar 1. Nah, ini hasilnya menjadi 2 log. Nah, ini akar 2 ditambah akar 2 hasilnya adalah 2 kali akar 2. Ini bukan 1, ini akar 1. Nah, ini ya, akar 1 dikurangi akar 1 jadi 0. Nah, kemudian kita cari. Jadi ini 2 log 2 dikali 2 pangkat setengah. Nah, ini kita jumlahkan berarti ya. 2 dikali 2 pangkat setengah itu sama aja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. 1 tambah setengah hasilnya adalah 3/2. Jadi di sini 2 log 2 pangkat 3/2. Nah, si 3/2 nya bisa ke depan. Jadi 3/2 dikali 2 log 2. 2 log 2 nya adalah 1. Jadi 3/2 kali 1 hasilnya adalah 3/2. Oke. Untuk pembahasan mengenai sifat logaritma yang nomor 3, Ibu cukupkan sekian. Semoga video ini dapat dipahami dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.